Hai teman-teman di seluruh Nusantara, di kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu, yang mana kulkas ini mengalami kerusakan tidak dingin sama sekali di bagian ruang freezernya ini. Untuk itu saya akan coba cek kembali bagaimana kerusakannya. Nah, di sini saya coba rasakan, saya raba di bagian freezernya ini tidak ada dingin sama sekali. Dan di sini saya perhatikan nampak terdengar suara seperti air ya mengalir. Dan untuk kerusakan seperti ini ada indikasi kebocoran. Coba kita dengarkan. Nah, seperti ini. Namun saya tidak menemukan gejala kebocoran di satu titik. Saya coba cari di mana kira-kira apakah terdapat kebocoran di bagian epap ini. Untuk pengaturan suhunya posisi sudah di normal. Oke, kita coba beralih ke belakang. Nah, di belakang sini mesin kompresornya bekerja, saya rasakan. Kemudian kita coba raba di pipa tekannya, tidak ada terasa panas sama sekali, menandakan tidak ada freon. Dan untuk mesinnya menggunakan SB30C70GAX yang kategorinya 1/10 PK. Dan untuk itu saya coba lepas dulu sumber arusnya, dan kita akan coba langsung mencari di mana kebocorannya dengan cara untuk pipa tekannya nanti akan saya potong di sini. Kemudian untuk pipa hisapnya akan saya potong juga. Dan kita akan coba siapkan ini, yaitu 2 buah pentil pengisian, yang mana masing-masing pentil ini akan saya pasangkan di pipa tekan dan pipa hisap untuk mengetahui di mana letak kebocoran sesungguhnya. Baik, saya coba potong dulu untuk jalur pipa tekannya ini menggunakan pemotong pipa. Jadi dengan cara ini nanti saya akan bisa dengan mudah mengetahui di mana titik letak kebocoran sesungguhnya. Nah, ini untuk pipa hisapnya juga saya potong. Jadi terdapat 2 bagian, yang mana bagian untuk pipa kondensor dan pipa evaporator. Saya harus bisa menentukan di mana kedua pipa tersebut yang mengalami kebocoran. Apakah di jalur kondensor atau di jalur evaporator. Oke, sudah terpotong. Nah, di sini akan saya coba berikan pentil pengisian. Nah, ini sini ada ukuran yang kecil, kemudian di sini adalah ukuran yang besar. Oke, ya, saya coba lakukan penyambungan terlebih dahulu untuk pentil pengisian ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 ujung kondensor dan ujung evaporator. Baik, setelah itu saya coba lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk pentil pengisian ini. Dan untuk pentil pengisian yang menuju ke jalur evaporator juga saya lakukan pengelasan. Kemudian coba saya dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu kita beralih ke
jalur pipa kapiler, yang mana di situ ada filter dryer. Nah, di sini ada filter dryer. Nah, di filter dryer ini adalah pertemuan antara jalur evaporator dan jalur kondensor, yaitu dibatasi ini. Ini saya lakukan pemotongan di sini. Tujuannya adalah untuk membagi menjadi dua bagian. Jadi saya bagi menjadi dua bagian untuk mempermudah saya mengetahui di mana letak kebocoran sistem. Oke, sudah saya potong. Kemudian kedua ujung pipa kapiler ini saya buntukan saja. Ini saya buntukan. Oke, setelah tertutup rapat sehingga memiliki dua bagian, yang mana saya siapkan ini manifold yang untuk selang warna biru saya arahkan menuju ke jalur evaporator. Kemudian selang yang berwarna merah saya arahkan menuju ke pipa kondensor. Nah, oke, setelah saya berikan selang manifold ya, ini ada biru dan warna merah, yang mana juga kita akan bisa tahu dari jarum penunjuk nanti. Kemudian saya siapkan yaitu kompresor bekas kulkas, gunanya untuk memberikan tekanan. Nah, ini saya coba berikan tekanan pada kedua instalasi itu. Oke, ini mesin kompresor kita bisa buat sendiri. Kemudian saya coba hidupkan. Oke, di sini akan menekan ya, kita perhatikan di sini. Oke, coba kita tutup salah satu ya, kita coba berikan tekanan di jalur kondensor terlebih dahulu ini. Nah, ini untuk jalur kondensor bisa kita berikan tekanan paling tidak di 300 ya, paling enggak 300 PSI sudah cukup. Oke, kemudian kalau sudah kira-kira cukup, kita bisa tutup dan biarkan apakah nanti ada penurunan setelah itu. Oke, kemudian kita beralih ke jalur evaporator. Nah, di jalur evaporator ini kita harus berikan tekanan di 100. Namun jarum di sini tidak ada bergerak sama sekali. Sedangkan di kondensor konstan. Sepertinya ada masalah memang di jalur evaporator. Untuk itu kita akan coba cek lagi ke bagian freezer. Oh, iya benar, ternyata memang ada kebocoran. Ternyata titiknya di sini ya, teman-teman. Jadi memang di rak freezernya ini terjadi kebocoran di sini. Nampak jelas bahwa terdapat kebocoran. Oke, kita sudah tahu. Saya lepas dulu sumbernya. Kita sudah bisa mengetahui di mana letak kebocorannya. Dan untuk di kondensor aman ya, stabil, tidak ada masalah kebocoran. Jadi untuk jalur kondensornya aman. Kita fokus di jalur evaporator di bagian freezer. Untuk itu kita akan coba lakukan penambalan saja di evaporator ini. Nah, ini untuk penambalan ini kita harus bersihkan terlebih dahulu ya bagian yang ingin kita tambal. Dan untuk proses penambalan saya siapkan ini
kawat las alu platinum, yang mana khusus untuk mengelas dan menambal untuk evaporator. Oke, dalam hal pengelasan serta penambalan jalur evaporator ini, pastikan kita harus panaskan terlebih dahulu hingga merata, dan biarkan sisa-sisa oli yang mengendap pada terbakar ya. Dan setelah itu, setelah tidak ada lagi kandungan oli, kita bisa melakukan penambalan menggunakan kawat alu platinum. Nah, ini kita lakukan penambalan dan pastikan sudah tidak ada kebocoran. Nah, seperti ini ya, sudah merata, dan kita akan coba lakukan pengetesan apakah sudah tidak ada kebocoran lagi, yaitu kita harus berikan kembali tekanan ya. Oke, sepertinya ini mantap ya. Saya coba berikan kembali tekanan ya, dan perlu diingat untuk jalur evaporator ini yang warna biru, kita harus berikan tekanan paling tidak di 100 PSI saja, tidak boleh lebih ya. Kemudian kita harus cepat-cepat tutup ya. Oke, kita perhatikan sepertinya tetap tidak ada penurunan di 100 PSI ya. Dan untuk kondensor aman ya, tidak turun juga. Kemudian kita coba cek. Di sini kita harus pastikan kembali. Kita bisa menggunakan cairan sunlight atau sabun. Kita pastikan tidak ada lagi kebocoran. Oke ya, sudah tidak ada lagi kebocoran, sudah merasa aman, dan lebih yakin lagi kita pastikan. Oke ya, aman ya, mantap. Jadi proses penambalan sudah selesai, dan di sini tekanan juga tetap konstan ya. Untuk evap di 100 PSI ya, konstan, tidak ada penurunan. Dan untuk jalur kondensor tetap di 300 PSI, tidak ada penurunan juga. Berarti keduanya sudah normal. Selanjutnya kita bisa buang saja udara yang ada, kosongkan. Dan untuk ventil pengisian ini kita bisa langsung potong dan sambung pada jalur untuk ini, untuk pipa kondensor. Kita bisa lakukan penyambungan langsung. Ini saya coba potong ya. Saya potong, kemudian tinggal saya masukkan saja di jalur pipa tekan. Nah, di sini. Oke, sudah tersambung. Kemudian untuk jalur pipa hisapnya di sini kita bisa potong juga, dan kita bisa langsung sambung juga. Nah, ini saya coba pasang di sini. Oke, sudah terpasang ya. Kemudian kita bisa lakukan pengelasan saja. Kita lakukan pengelasan. Oke, untuk proses pengelasan ini kita harus hati-hati, jangan sampai ada kebocoran pada saat kita mengelas.
Dan untuk pentil pengisian kita buatkan di jalur pengisian, dimana di sini saya coba buatkan pentil pengisian. Jadi proses untuk mencari letak kebocorannya ya seperti itu, yang seperti saya lakukan, dan sangat mudah. Oke, setelah saya buatkan pentil pengisian, di sini untuk filter dryer ini apabila mengalami kebocoran seperti itu, alangkah baiknya kita harus diganti ya, jangan sampai tidak diganti. Nah, ini untuk filter dryernya ini kita langsung lakukan penggantian saja, karena di sini pasti sudah banyak kotoran yang mengendap. Nah, ini untuk penggantinya saya menggunakan filter dryer isi, dan kita akan coba pasang di sini nanti. Nah, ini jadi untuk pemasangan filter dryer, dan di sini untuk pipa kondensor kita akan lakukan flashing ya. Kita lakukan flashing, dan untuk melakukan flashing ini saya menggunakan taugen atau metil. Nah, di sini kita harus siapkan metil 1 botol, yang mana kita tidak habiskan semua, namun sebagian saja untuk melakukan flashing di bagian pipa kondensor. Oke, untuk cara flashing yang saya lakukan yaitu saya coba hidupkan dulu kompresornya, dan di sini akan menekan ya untuk pipa tekannya ini. Nah, di sini akan kita bersihkan karena di dalamnya ini banyak sekali oli yang mengendap. Dan caranya di sini kita harus berikan metil ya, berikan metil di pentil pengisian ini. Nah, ini kita berikan metil ya, kita masukkan karena kompresor ini menghisap. Nah, ini di pentil pengisian ini akan menghisap metilnya ini ya. Berikan sedikit saja, paling tidak setengah botol sudah cukup. Sisakan, jangan dihabiskan ya. Nah, jangan dihabiskan. Lalu kita coba flashing dengan cara manual. Nah, ini pastikan di sini tidak ada kandungan air. Oke, cara flashing kondensor seperti ini. Nah, di sini kita akan coba tutup dan buka, tutup hingga cairan metil atau taugen tadi akan keluar di pipa tekan ini. Nah, kita coba tekan lama ya, sambil sabar memang. Jadi proses perjalanan metil ini dari pentil pengisian dan akan berakhir di ujung sini. Ini kita tutup, setelah merasa berat kita lepas. Nah ya, seperti ini. Nah, ini oli-oli akan terdorong ya teman-teman, yang berada di pipa yang kondensor, yang kiranya nanti bisa mengganggu. Nah, ini sudah mulai nih. Ini cairan metilnya sudah dekat, sudah. Nah, ini cukup banyak ternyata olinya yang mengendap ya.
di pipa kondensor ini. Nah ini, wah lumayan olinya ya, banyak ya. Namun tidak usah khawatir, ini oli yang sekiranya nanti akan mengganggu sirkulasi proses pendinginan, kita harus bersihkan ya. Pastikan metil ini sudah benar-benar bersih di sistem. Nah ini cairan metil ini. Nah ya, sudah mulai cairan metilnya keluar. Pastikan sampai habis ya teman-teman. Nah ini cairannya ya. Biarkan saja keluar dengan sendirinya sambil kita bantu lagi, kita tutup dan buka tutup hingga benar-benar habis cairan metilnya ini. Nah ini, jadi untuk flashing kondensor saya cukup melakukan dengan cara seperti ini. Oke, tutup lagi. Nah, ini digenjos-genjos begini ya, teman-teman. Oke. Jadi pastikan harus benar-benar bersih ini ya, teman-teman. Oke, sudah mulai habis ini. Namun biarkan saja, akan terus mengalir. Dan lama-kelamaan pun akan habis cairan metilnya ini, terdorong keluar. Nah ini kita coba genjos lagi, pastikan. Nah ini ya, keluar masih ya. Nah ini cairannya masih keluar. Dan lakukan proses flashing ini hingga benar-benar bersih. Jadi tidak ada lagi cairan metil yang masih tersisa. Untuk proses flashing kondensor seperti ini ya.